Saja kita menuju ke gedung KPU RI, sudah ada reporter Said Masyur dan juru kamera Koel Joseph di sana. Selamat sore, Said. Apakah rekapitulasi suara tingkat nasional sudah kembali dibuka pasca sempat diskors tadi? Fani, sudah mulai dilanjutkan lagi sejak pukul 14, sekitar 14.50 waktu Indonesia bagian Barat tadi, setelah kemudian diskors, Anda sudah jelaskan tadi, dan sampai dengan saat ini rapat pleno terbuka di tingkat nasional, khususnya untuk perhitungan suara di luar negeri begitu tengah berlangsung. Namun kalau kami pantau di dalam ini, Stefani, belum dimulai juga sebetulnya perhitungannya karena ini masih alot pada saat pembacaan tata tertib tadi, lalu kemudian ada beberapa sanggahan begitu ya dari beberapa saksi yang hadir, sehingga sampai dengan sore ini perhitungan pun juga belum dimulai dilakukan begitu karena alotnya diskusi. Ada banyak kemudian yang dipermasalahkan oleh para saksi yang hadir pada sidang pleno di KPU hari ini. Di antaranya adalah beberapa saksi menanyakan mengenai anomali data yang ada di Sirekap, lalu kemudian ketidakterlibatan mereka pada koreksi yang dilakukan oleh KPU terhadap data-data yang tidak sesuai di Sirekap. Pihak saksi tadi ada beberapa yang menyampaikan keberatan begitu ya, karena mereka tidak dilibatkan saat koreksi tersebut dilakukan. Lalu kemudian juga masih banyak kemudian hal-hal yang bermasalah, utamanya mengenai Sirekap. Ini masih terus dibahas tadi, Stefani, dan masih cukup alot begitu, sehingga sekali lagi perhitungan suaranya ini belum juga dimulai. Seperti kita ketahui, Stefani, bahwa hari ini 28 Februari 2024 KPU membuka sidang pleno terbuka untuk pertama kalinya untuk rekapitulasi tingkat nasional daripada suara pemilu 2024 yang dimulai dari PPLN luar negeri, karena kalau melihat presentasi yang selesai begitu ya, PPLN ini sudah selesai, karena memang kalau kita melihat jadwal sebetulnya dari pemilihan di luar negeri atau PPLN ini seharusnya memang sudah selesai 22 Februari kemarin, namun ada beberapa kendala, salah satunya adalah kendala daftar pemilih tetap yang terjadi di Malaysia, kita sudah ketahui, sehingga kemudian ditunda dan baru hari ini kemudian dimulai oleh KPU, di mana untuk PPLN sendiri pun sebetulnya juga ini belum selesai. Masih ada satu negara, yaitu Malaysia, ini belum selesai. Dari total 127 negara atau PPLN, ini sudah selesai, maksud saya 128 sudah selesai, dan 127-nya sudah selesai. Satu lagi belum, jadi 99% begitu sudah selesai, sehingga kemudian KPU memutuskan untuk memulai hari ini. Sementara untuk di tingkat nasional, di tingkat kecamatan sendiri, Stefani, sampai dengan saat ini sudah untuk pilpres ya sudah mencapai 74,25%. Kemudian untuk anggota DPR 72,83%. Lalu DPD 73,49%, dan DPRD Provinsi 72,58%, dan DPRD Kabupaten 72,79%. Rekapitulasi ini berjalan secara paralel dan juga berjenjang, Stefani, apabila nanti setelah selesai di kecamatan, yang seharusnya selesai pada 2 Maret nanti, yaitu kurang lebih 4 hari lagi, kemudian naik ke tahap ataupun ke tingkat kabupaten, lalu kemudian provinsi, dan kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional, dalam hal ini KPU RI, dan maksimal pada 20 Maret. Nanti puncaknya kita akan mendengarkan hasil pemilu 2024 maksimal 20 Maret 2024. Stefani. Said, apakah juga ada informasi mengenai hasil sidang etik di DKPP yang sempat menyebabkan rapat pleno rekapitulasi harus diskors sementara? Hingga komisioner KPU kembali ke KPU dan mulai kembali sidang pleno di sini, belum ada keterangan resmi ataupun juga informasi yang kami dapatkan mengenai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP terhadap 7 komisioner KPU pada siang tadi. Yang jelas dalam sidang tersebut, kalau informasi yang kami himpun adalah berkaitan dengan aduan, yaitu tidak akuntabel dan profesional karena ada dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 yang sudah terjadi pada tahun lalu. Pelapor ini mengatakan hingga pemilu 14 Februari 2024 pihak KPU ini tidak memberikan penjelasan ataupun juga perkembangan daripada proses penyelidikan berkaitan dengan kebocoran data yang sudah terjadi pada November 2023 yang lalu, sehingga ini kemudian diperiksa di DKPP, dan sekali lagi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai hasil daripada pemeriksaan tersebut. Stefani. Baik, terima kasih Said melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali.